Selamat pagi, perkenalkan, saya Arif Rahman, mahasiswa ilmu pemerintahan Universitas Sultan Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang disparifikasi pangan. Datang di ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan adalah isu yang sangat penting yang dihadapi Indonesia, yang mana ketergantungan yang sangat tinggi terhadap beras sebagai makanan pokok itu menimbulkan beberapa risiko. Salah satunya kita akan rentan terhadap krisis pangan. Nah, untuk itu perlu adanya solusi disparifikasi pangan yang salah satunya juga terjadi di Nusa Tenggara Timur, yang mana Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan memanfaatkan jagung sebagai komoditas pangan lokal yang potensial. Nah, teman-teman pernah dengar gak sih kalau orang Indonesia itu bilang kalau dia tuh belum makan kalau belum makan nasi. Nah, hal ini menimbulkan suatu permasalahan yang cukup penting untuk kedepannya, karena ini menandakan bahwasanya Indonesia itu mengalami ketergantungan pada beras. Nah, Indonesia adalah negara dengan penduduk yang cukup padat, sebanyak kurang lebih 270 juta jiwa, yang mana jika semua masyarakatnya bergantung pada beras, itu akan menimbulkan berbagai permasalahan. Nah, berdasarkan data dari BPS, konsumsi beras per kapita pada tahun 2020 mencapai sekitar 97,4 kg per tahun. Ketergantungan yang tinggi terhadap beras ini membuat Indonesia rentan terhadap gangguan pasokan akibat bencana alam, perubahan iklim, atau fluktuasi harga. Inilah yang membuat pentingnya disparifikasi pangan dengan mengembangkan pangan lokal, misal contohnya seperti jagung dan lain-lain. Ketika tadi sudah berbicara tentang pentingnya disparifikasi pangan, apa sih itu disparifikasi pangan? Mari kita pentingnya disparifikasi pangan dan apa sih itu disparifikasi pangan. Nah, disparifikasi pangan merupakan cara untuk memperkenalkan berbagai sumber pangan alternatif selain bahan makanan pokok di daerah tersebut, misal di Indonesia yaitu beras. Nah, hal ini itu bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan dan meningkatkan keberagaman konsumsi pangan yang bergizi. Misalnya jagung yang memiliki kandungan karbohidrat dan vitamin B dan mineral yang baik untuk kesehatan. Nah, selain itu juga di Indonesia masih banyak pangan-pangan lokal, misal seperti sagu, singkong, dan umbi-umbian. Nah, hal ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan secara keseluruhan. Selanjutnya kita melihat potensi jagung di NTT. Nah, jagung di Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu komoditas utama. Pada tahun 2020, produksi jagung di Nusa Tenggara Timur mencapai 1,8 juta ton, yang mana menjadikannya salah satu provinsi penghasil jagung terbesar di Indonesia. Nah, meskipun melimpah, pemanfaatan jagung di Nusa Tenggara Timur masih terbatas, yang mana hanya pada konsumsi sederhana seperti jagung rebus atau nasi jagung. Padahal jagung memiliki potensi lebih besar jika diolah menjadi produk atau produk pangan yang bernilai tambah, seperti tepung jagung, keripik jagung, dan pakan ternak. Pemanfaatan yang lebih optimal tentunya bisa menjadi alternatif pangan yang bisa menggantikan atau melengkapi konsumsi beras, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan dan tentunya meningkatkan ekonomi lokal. Nah, karena tadi kita sudah melihat begitu besarnya potensi jagung tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Nah, disinilah harusnya pemerintah hadir gitu di tengah-tengah masyarakat, mulai dari sebagai pembuat kebijakan, penyedia fasilitas atau infrastruktur, dan juga sebagai seseorang yang mengedukasi masyarakat. Kan tadi kita sudah melihat juga bahwa di NTT jagungnya ini cukup melimpah, akan tetapi pada eksekusinya hanya dijadikan sebagai bahan makanan pokok sehari-hari. Nah, pemanfaatan ke hal yang lain seharusnya bisa dilakukan, mulai dari pembuatan keripik,
mulai dari menjadi pangan ternak. Nah, tentunya hal ini bisa menjadi nilai ekonomis yang tinggi dan juga meningkatkan sumber daya ekonomi bagi masyarakat lokal setempat. Nah, jadi mungkin cukup sampai di sini video pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.